Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Agung Switnyo, nomor induk mahasiswa 209240510. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 4 Losari, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK IAIN Ponorogo tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan mengajarkan materi tentang sholat duha. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Kira-kira seperti apa kegiatannya nanti? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, berarti pada hari ini siap ya untuk mengikuti pelajaran? Siap. Sip, oke. Berarti kita awali seperti biasanya di absen terlebih dahulu. Oh, doa dulu ya. Doa dulu. Mas Tito menyiapkan doa. Siapkan doa. Bismillah. Seperti hari biasanya, setelah kita berdoa, kita melakukan pembiasaan, yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dengan surat pendek, gitu ya. Surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Dan untuk hari ini, surat pendeknya kita membaca surat Ad-Duha. Siap? Ada yang belum hafal, katakan. Oh, ada yang belum hafal. Ya sudah hafal, katakan. Oh, siapa? Ada yang setengah hafal berarti, gitu ya? Oke. Berarti nanti untuk baca surat bareng-bareng dengan Pak Guru ya. Kita mulai dengan ta'awudz. Bismillah. Kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Semoga dengan kita tadi sudah berdoa, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, nanti yang kita inginkan, cita-cita kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Biar segera mulai pelajarannya, kita absen terlebih dahulu. Amelia, Fatih Umi Latifah, Ibrahim Haidar, Ida Munawaroh, Imam Nurbalis. Berarti hadir semua. Hadir semua ya. Biar tambah semangat kita dalam belajar. Seperti semangatnya orang-orang dahulu, kita dengarkan dulu lagu nasionalisme, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Semangat. Sebelumnya saya juga mengingatkan, tadi ada yang berangkat setelahnya telat betul? Betul. Gak ada ya, semuanya tepat waktu ya? Gak ada yang telat? Luar biasa. Ini saya mau kasih tahu ya, kalau kalian selalu disiplin ya, dalam setiap pekerjaannya disiplin, nanti apa yang kalian inginkan itu nanti bisa tercapai dengan kedisiplinan kita, karena segala sesuatu itu diawali dari kedisiplinan kita. Berikutnya kita langsung saja ke materi. Materinya adalah sholat duha. Jadi karena kemarin kita juga sudah mempelajari bab sholat, sekarang adalah sholat duha. Kalau kemarin masih teringat kemarin sholat apa? Sholat Jumat. Ada yang masih ingat apa itu sholat Jumat? Apa sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan di hari Jumat. Sholat Jumat wajib dilaksanakan di umat Islam kecuali umat budak atau hamba sahaya, perempuan, anak kecil, 4 orang satu. Betul sekali. Sekarang kita pelajari tentang materi sholat duha. Sholat duha ini apa? Sholat duha itu? Sholat duha adalah sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha atau pagi hari. Ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta, yaitu sejak terbitnya matahari hingga menjelang zuhur. Jadi setelah terbitnya matahari sekitar 15 menit atau 20 menit sudah bisa melaksanakan sholat duha dengan salam. Itulah tata caranya kita dalam sholat duha. Nanti akan saya putarkan videonya. Praktek sholat duha itu seperti apa? Nanti juga akan kita laksanakan prakteknya secara langsung dari anak-anak. Siap ya? Siap. Terus dijelaskan juga sholat duha dilakukan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8
8 rakaat. Ada juga ulama yang berpendapat paling banyak 12 rakaat. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh 12. Urutannya itu urutannya. Kalau kita di sekolah biasanya kita praktekkan berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Adapun praktek sholat duha, kita lihat prakteknya sholat duha. Assalamualaikum guys, kembali lagi aku mau Ini video prakteknya sholat duha. Perhatikan ya, perhatikan. Ini sholat di masjid. Dia sudah berwudu dari rumah, datang ke masjid. Usolli sunnatan duha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti selesai. Itulah tata caranya kita dalam sholat Duha. Sekarang kita masuk kegiatan ini, kita pembelajaran, yaitu sebelumnya ini pembelajarannya adalah kita buat stasiun. Nah, ada 4 stasiun. Stasiun ini tempat berhenti kereta atau tempat pemberhentian. Nanti kita buat lingkaran, kita buat 4 stasiun, berarti kita buat 4 kelompok. Kita buat lingkaran dulu, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, terus nanti pembentangan kelompok langsung Pak Agung menyebutkan menjadi 4, berarti kalian berebut mencari temannya 4 orang. Harus perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sebelumnya dari semangat toko anak soleh. Sama-sama ya. Ayo jalan-jalan, jalan di lingkaran, sambil berpegangan, sebelumnya kita masuk ke materi di beberapa stasiun. Pak Agung mau menanyakan pengalaman kalian. Pak Agung mau menanyakan pengalaman kalian ketika kalian sholat duha di sekolah dan sholat duha di rumah. Ya, saya kasih lembar kertas, nanti kalian yang menjawab. Boleh dibuka bukunya dan ditulis di bukunya masing-masing. Kalian semua dalam satu kelompok berdiskusi pengalamannya masing-masing, ditulis di buku. Ya, bukunya dibuka.
ditulis di buku sesuai dengan pengalaman kalian di rumah. Nanti ada perwakilan satu orang dari tiap kelompok atau dari 2 kelompok saja. Nanti akan aku tunjuk untuk demonstrasi ke depan, membacakan pengalamannya di sekolah dan di rumah. Sudah semua ya? Dan sekarang saya akan menunjuk Mas Lukman. Mas Lukman nanti bacakan pengalamanmu ketika kamu sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika sholat Jumat di rumah. Di rumah saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika sholat Jumat di sekolah. Di sekolah ini sholat duha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya aku berikan materi dari setiap masing-masing stasiun. Untuk stasiun game, stasiun game. Stasiun game nanti menyusun urutan gambar tersebut dengan tulisannya. Ini gambar sedang apa? Oh, ini berarti kalau duduk terus jarinya nunjuk, ini namanya tasyahud akhir. Nanti dicari, oh dengan ini berarti tasyahud akhir. Nah, nanti gambar-gambar yang lain juga dicocokkan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Nanti dicocokkan, kemudian ditempel, gitu ya. Nanti ditempel di kertas ini, dicocokkan, disebelahkan seperti ini. Yang sudah dari kelompok literasi silakan maju ke depan. Tapi perintahnya tadi kalian supaya memaparkan atas diskusi kalian apa yang sudah kalian baca di lembar materi tadi. Itu ya, pada kesimpulannya yang kalian diskusikan terus kalian bacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari stasiun literasi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat duha? Sholat duha termasuk sholat sunnah muakkad. Menurut sebagian ulama, sholat sunnah muakkad artinya Untuk kelompok stasiun visual, silakan maju depan untuk stasiun visual. Jangan berebut mat, ayo. Dengan kalian baca boleh atau dibaca sendiri nggak apa-apa. Yang nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Dia berkata kekasihku dengan tiga hal yang tidak entah akhirkan hingga akhirnya yang menjadi kuasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok stasiun visual. Stasiun game supaya memaparkan hasilnya dalam merangkai kegiatan-kegiatan atau tata caranya sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari stasiun game akan memaparkan kerja kelompok kami. Silakan. Tata cara sholat duha: 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa. Kita membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan wa qala lakal hamdu fis samawati wal ardi wa fil ardi. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Masalah ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kami dari kelompok akronim kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan selanjutnya karena sudah semuanya kita laksanakan, berarti kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Singkat ya, kita simpulkan pembelajaran hari ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah mengingatkan tentang sholat Jumat. Masih ingat semua tadi? Dan yang kedua kita tadi juga sempat menyanyikan lagu nasionalisme, gitu? Lagu apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Apa maknanya dari Sabang sampai Merauke? Belum tahu. Makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke yaitu disebutkan menggambarkan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia itu ada lagi tadi berjajar pulau-pulau. Berarti Indonesia itu berjajar pulau-pulau, kemudian menjadi satu namanya Indonesia. Macam-macam, ada sing teko Papua bahasanya ngono kae, ada sing teko Aceh bahasanya seperti itu. Ada juga, ya berarti kan ada juga Jawa, bahasa Jawa. Di Jawa sebelahnya bahasa Madura, terus sebelahnya bahasa Sunda, bahasa apa lagi? Bahasa apa? Betawi, ya betul. Nah itu namanya Indonesia dan disusun menjadi sebuah lagu lagi untuk mempersatu kita. Jadi bermacam-macam suku bangsa kita tetap sama, yaitu Indonesia. Yang harus kita jaga kelestariannya bersama-sama. Kesimpulan berikutnya yaitu kita telah mempelajari sholat duha. Ingat-ingat ya, sholat duha adalah sholat sunnah muakkad. Kenapa dikatakan sholat sunnah muakkad? Karena sholat duha itu adalah salah satu sholat sunnah yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi sholat duha itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dikatakan sholat sunnah muakkad. Tapi kalau ada sunnah muakkad, ya namanya sholat sunnah. Kalau kamu tidak mampu untuk mengerjakan setiap hari, ya boleh, tidak dosa. Tapi kita supaya berusaha kita biasakan agar menjadi karakter kita mengikuti sunnahnya Nabi. Gitu ya? Kalau sudah seperti itu, apalagi yang wajib, sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu sholat wajib, berarti tidak boleh ditinggalkan. Selalu mempeng mengikuti sholat duhanya, malah sholat wajibnya ditinggalkan, itu nggak boleh. Kalau namanya sholat wajib itu harus dilaksanakan dan dalam melaksanakannya harus tepat waktu, masuk dalam pada waktunya sholat tersebut. Jadi untuk materi tentang sholat duha semuanya sudah selesai. Nanti akan Pak Agung ambil nilai, saya bagikan LKPD-nya sebagai asesmen penilaian untuk nilai nanti di raport atau untuk nilai Pak Agung di buku jurnal. Gitu deh. Karena saya bagikan lembarannya.
Untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Untuk lebih barokahnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Wal Asri dan dengan doa kebaikan dunia akhirat atau satu jagat. Kemudian nanti diberi salam bersama-sama. Silakan ketua kelas disiapkan. Ya, berdoa. Atas pembelajaran pada pagi hari ini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.